Yani Tuhan, baik Recording in yang membawakan progress. firman Tuhan, baik juga Songmin, ada juga Aser Tuhan Yesus, ada juga multimedia Tuhan, dan ada juga sound system Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati setiap dari kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini, kiranya berkati Tuhan mereka Tuhan, agar mereka sampai di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Amin. Mari saja kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita sekali lagi ya welcome ada teman-teman kita, Gabriel dan Jeremy. Yeah. Temannya Bro Acang ya. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Goodness of God.
siapkan hati kita dan naikkan pujian. Ingat kasih-Nya. Mari kita selalu ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap pekerjaan kita, setiap berkat yang kita punya, setiap keluarga, pemberian dari Tuhan. Hanya karena kasih-Nya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan nanti. Kita buka hati kita. Supaya kita bisa berubah. Kita bisa menjadi semakin mirip dengan Kristus. Kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi coba naikkan pujian. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diri-Mu Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita ingat pilur-Nya Tuhan. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sekali lagi naikkan pujian. Kasih-Mu Tuhan, bebaskan Tuhan.
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu kami bersyukur Tuhan. Tak sanggup kami menghitung kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami boleh ketemu sama-sama pagi hari ini, ketika kami boleh bernyanyi kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Mu, bilur-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap penyertaan Tuhan. Dan saat ini ketika kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh ketemu. Kita semua boleh bernyanyi bersama-sama dari segenap penjuru. Baik yang ada di Zoom maupun juga yang ada bersama dengan kita semua pada hari ini. Semangat ya ketika bicara tentang seek me and live. Cari Tuhan dan hidup. Ini suatu hal yang luar biasa ketika bicara tentang seek me and live. Di dalam buku Amos, saya mulai selalu dari buku Amos dulu ya, karena kan kita belajar dari buku Amos. Di dalam buku Amos itu clear. Jadi waktu kita belajar firman, paling mudah lihat ayat awal. Mengapa? Ayat awal itu biasanya menunjukkan kayak kata pengantarnya, ini buat siapa, tujuannya apa, dan seterusnya. Umumnya demikian di 1, 2, 3 ayat perdana. Di dalam buku Amos 1 ayat 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos. Jadi clear, ini perkataan Tuhan ditujukan kepada Amos. Salah seorang peternak domba dari Tekoa. Tekoa itu adanya di Yehuda, dekat Yerusalem. Jadi kalau dari Boslen kurang lebih sampai di daerah Melawai. Itulah Tekoa dari Yerusalem. Ditujukan kepada Amos. Waktu dibilang peternak domba, ini menunjukkan apa? Dia bukan siapa-siapa. Namun ketika mendengar perkataan firman, dia ikutin. Sehingga dari yang bukan siapa-siapa, dia menjadi seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Tentang Israel di zaman Uzia, Raja Yehuda. Jadi ini pesannya clear. Dia anak kampung selatan, tapi dia berpesan kepada orang yang di utara. Dari zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa. Nah saya mau jelaskan kepada gini untuk kita mengerti. Saya mau mundur.
Mundur kurang lebih ini 170 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Nabi Amos ini kira-kira 760 tahun sebelum Masehi. Jadi waktu itu apa? 170 tahun sebelumnya kurang lebih ada pemerintahannya Salomo. Namun kemudian ini dia. Pemerintahan Salomo, tapi kita mengerti bahwa kemudian kerajaan Israel terpecah dua. Utara dan selatan. Waktu itu belum. Di dalam buku satu kisah, satu king ya. Jadi kalau ini satu ki itu kiai, bukan. Itu king. Satu Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu. Waduh, Salomo kan waktu itu lagi masa jaya-jayanya. Tetapi kelakuannya itu kerajaan Israel gitu luar biasa. Namun kelakuannya si Salomo biasa di luar. Bilang sebelahnya, saya ngerti itu maksudnya apa. Biasa di luar. Ya, ini dia. Engkau tidak berpegang pada perjanjian segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan mengkoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikanmu kepada hambamu. Karena kelakuannya si Salomo yang biasa di luar, kalau kita baca itu, waduh, dia kemudian jadi menyembah Allah yang lain, melakukan banyak persinahan, percabulan dan seterusnya. Akibatnya apa? Pecah kerajaan Israel. Tahun 1930 meninggal, nah di situ baru pecah. Israel dipimpin oleh yang namanya Yerobeam, di selatan dipimpin oleh namanya Rehabeam. Rehabeam itu putranya Salomo. Kalau si Yerobeam bukan, dia keturunannya Efraim. Efraim lagi ada di mana di Dubai? Saya ngeliatin si Sandy. Efraim masih di Dubai, ini keturunannya jadi Yerobeam gitu ya. Jadi kalau nanti punya adeknya Matthew, namanya Yerobeam, cocok. Ya, biarin dia. Nanti si Efraim di Dubai kupingnya agak gelitik-gelitik. Tapi lihat ya, pecah ini yang terjadi. Nah dari situ, kemudian 170 tahun kemudian, inilah baru Amos muncul. Amos datang dengan kisah satu bicara tentang apa? Amos dipanggil. Saya udah jelasin tentang Amos minggu lalu. Jadi saya tidak akan mengulang bahwa kondisinya kerajaan Israel waktu itu sedang tidak baik-baik saja secara moral. Secara ekonomi keren, berhasil. Tetapi secara moral kacau. Praktek ketidakadilan, praktek kemudian penyembahan berhala, kacau semua. Sehingga pesannya clear tuh Amos. Dibilang pada gini ngapain? Tobat. Dari itu kemudian pesannya apa? Ternyata waktu Amos ngomong, orang cuma thank you for your information. Bahkan orang-orang di Israel waktu dengar, nih siapa lagi? Lu aja bukan orang utara, ngomong-ngomongin kami yang di utara, pulang. Disuruh pulang dia ke sama Ahazia, komandan imam, karena dia khotbahnya di imamnya, di gerejanya mereka, tiba-tiba ini orang utara, orang selatan, khotbah di utara, waktu dengar thank you for your information, pulang aja. Pulang Jo, dibilangnya gitu. Akibatnya apa? Sekitar 35 tahun kemudian, kerajaan Israel terpecah. Bukan terpecah, ditaklukkan sama Asyur. Saya kasih lihat sejarahnya dikit biar kita tahu. Ya. Nah hari ini saya mau bicara tentang apa? Kita tahu ya ketika bilang kerajaan Israel kemudian menjadi 10-2. Kalau lihat peta ini kita tahu. Artinya apa? Sebelah kanan kirinya itu ada orangnya. Itu bukan tanah kosong. Ada orang yang tinggal. Namun karena janji Tuhan mereka bisa di situ. Tetapi kiri kanan kerajaan, dan inilah yang kemudian 25 tahun kemudian 30 tahun kemudian yang menyerang dan kemudian membawa kepada pembuangan. Kenapa bisa kacau?
karena pemimpinnya Salomo yang tidak memberi contoh. Kedua, praktek yang ada. Praktek yang ada gimana? Praktek yang ada adalah ketidakpuasan pajak berat dari orang-orang yang di utara, 10-nya gini, dipaksa kerja keras untuk mendirikan Bait Salomo yang ada di Yerusalem. Capek. Nggak didapat benefit dan itu. Dan kemudian ketika tolong dong pajak diturunin. Enggak. Amaria bilang gas. Kalau kagak mau ya wes. Gitu. Inilah yang terjadi. Sehingga kalau saya udah jelasin tentang hal ini, biar kita dapat backgroundnya aja dulu, bahwa ketidakadilan dan sini. Sehingga kemudian, karena Rehabiam bilang, gue gak mau kita pisah. Sehingga kemudian kondisinya pada waktu itu, waktu Amos ditulis, semuanya baik, tetapi kondisi moralnya kacau. Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Kemudian waktu Amos bilang, cari aku maka kamu akan hidup. Jadi kita ngerti konteksnya. Keadaan utara sedang tidak baik-baik saja. Bahkan si Amos udah ngerti, udah tahu nih hancur nih 35 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian hancur. Orang tidak merespon. Namun inilah pesannya, cari saya. Itulah kemudian kita lihat di dalam buku Amos 5. Cari aku, maka kamu akan hidup. Minggu lalu, khotbah saya judulnya Cari Tuhan yang huruf kecil. Ya, cari Tuhan yang huruf kecil, kita tahu. Mati cari Tuhan yang huruf kecil. Penyembahan berhala yang di Betel, yang di Barseba, yang di Gilgal, kacau, mati. Cari Tuhan huruf besar, dia akan hidup. Hari ini, judul khotbah saya adalah Cari Tuhan hidup, cari selamat, mati. Cari Tuhan hidup. Tapi kalau kita cari selamat, kamu akan mati. Bilang sebelahnya, mau cari selamat kah? Saya ulangi, tadi kan Amos 5 ayat 4 sampai 6. Ini cari selamat. Kita lihat belajar dari satu sosok yang bikin ini. Kalau dilihat tadi, jangan mencari di Betel ke Gilgal. Kenapa? Karena waktu pisah 170 tahun sebelumnya, waktu mereka pisah kan, ibaratnya tempat ibadahnya cuma ada di Yerusalem. Pas pindah, bingung, ini mau ditaruh di mana ya? Wih, ada tempat keramat bangsa Israel, Betel, Berseba, di Gilgal, ditaruhlah di situ tempatnya. Tetapi kacau. Kenapa kacau? Ini dia. Karena Raja Yerobeam itu tadi, dia cari selamat. Dia cari selamat, bukan cari Tuhan. Saya mau loncat 170 tahun kemudian, inilah dia. Waktu talent scouting gitu ya. Wih, di talent scouting udah kayak pemain timnas. 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Yerobeam seorang tangkas, artinya jago dia. Sigap, makanya badannya seterak mungkin gitu ya. Ketika Salomo lihat orang muda ini rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Jadi ini apa? Ini komandan, ini mandornya. Kayak siapa nih? Kalau mandor-mandor yang pengawas ini kayak siapa nih? Siapa? Mau nyebut Bang Ferol ya takut gitu ya. Ya. Pengawas gitu ya. Saya tahu di sini banyak pengawas. Saya lihat Bang Feral, pengawas tuh ya. Belum Kak Desi, pengawas juga. Mungkin pokoknya semua lihat ya. Jadi wah ini satu seperguruan sama si Yerobeam. Lihat ya. Jadi dia dulu bukan siapa-siapa karena dia bekerja keras kelihatan. Jadi bukan karena ini anaknya siapa. Ini bukan karena orang dalam. Kadang-kadang kita pikir kalau mau tinggi kemudian jadi tergantung orang dalamnya siapa. Nggak ada. Tapi ini yang terjadi. Dari situ dia lihat dan kemudian dia akan jadi komandan. Kemudian ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem lagi jalan, Nabi Ahia orang Silo mendatangkan dia ke jalan dengan berselubungkan kain baru dan hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan.
Ini mau jualan kan Shopee kan dibagi 12 gitu. Enggak. Jadi bajunya dikoyakan ngapain? Ambil 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Siapa nih? Si Yerobeam tadi yang dia anak biasa-biasa cuma jadi mandor pengawas yang pekerja paksa untuk di Yehuda itu tadi. Tapi kemudian nubuatan dari Tuhan lewat Nabi Ahia apa? Kamu yang akan jadi komandannya. Ayat 37, maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Kemudian lihat ya ayat 38. Dan jika, sekali lagi kata ini nih, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan, jadi kalau kamu dengar-dengaran, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar di mataku dengan tidak untuk tetap mengikuti segala ketetapan perintah, maka, lihat ya ini janji Tuhan. Di dalam Alkitab semua itu jika, maka. Ada syarat dan kemudian ada janjinya yang diberikan oleh Tuhan. Dan ini berlaku sama kita semua. Ada hal jika saya begoni, jadinya begono. Itulah janjinya Tuhan. Clear, maka aku akan menyertai engkau. Jawab di dalam hati, jika saya mau. Mari kita baca sama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar di mataku, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, aku akan membangunkan bagimu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku memberimu orang Israel. Wow! Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya mau kasih lihat ini biar kita tahu backgroundnya. Sebenarnya waktu si Amos datang 170 tahun kemudian keadaannya jadi kok berubah. Padahal waktu 170 tahun sebelumnya Tuhan sudah bilang sama si Yerobeam, bro, kamu hebat loh. Wah, kalau kamu begini, maka begini. Apa yang kita lakukan, saudara dan saudari, akan berdampak di masa depan. Si Acan lihat gini, hotel kamu di sebelah mana bro? Ini IKN yang sebelah sana itu lagi IKN dari drone. Ya, biar Pak Henry lihat, Henry Fani dia dari sana, dia dari Qatar, dia datang sini mau ke IKN dia bilang. Terakhir saya ketemu dengan Henry dan Fani waktu dia pulang, Piala Dunia Qatar. Saya dapat merchandise-nya dari Qatar waktu itu. Langsung Piala Dunia. Yang menang waktu itu Perancis kalau nggak salah, bukan ya. Oh, tapi lihat, saya mau bilang gini. Lihat ya, Bapak Jokowi dia rancang IKN bukan cuma buat tanggal 17 Agustus. Bukan. Ini lagi dikebut semua memang pokoknya 17 upacara kita di sana kan gitu. Setelah itu kosong, enggak. Makanya disiapin hotel sama Bro Acan di sana. Arsiteknya di sebelahnya, katanya gitu ya. Tapi ini mau bicara tentang apa? Bahwa ini bukan cuma buat nanti habis Pak Jokowi lengser terus selesai. Kagak. 20 tahun kemudian ini akan menjadi kota masa depan. 50 tahun kemudian ini akan menjadi kota terdepan. Itulah prediksinya. Tetapi gimana? Dimulai dari sekarang, makanya dirancang semuanya model kayak begini. Buat siapa ini dan seterusnya. Perhatikan, kalau hari ini dibuatnya buru-buru. Dibuatnya udahlah yang penting buat tempat tinggal aja lah. Buat ini, nggak bisa. Sebaliknya, apa yang dilakukan nih hari ini akan berdampak. Hari ini, saya mau katakan, kenapa saya mau mulai dari Yerobeam. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam, itu berdampak. Nggak langsung, tapi berdampak kemudian 170 tahun kemudian plus 35 tahun, 200 tahun kemudian. Ambiar.
udah jadi rungkat. Yerobeam cari selamat. Selamat mati. Cari Tuhan dia hidup, tapi dia cari selamat. Taunya dari mana? 26. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya. Ini kan waktu pisah, terus dia mikir juga. Wih, saya ini baru bisa mimpin 10 suku kayak gitu ya. Kan kayak begitu dia mikir. Karena waktu itu kalau ayat atasnya Rehabeam udah mau ngegas. Tapi kemudian dia dengar Nabi bilang dia obey. Ya udahlah, orang semua basudara, yang penting minggir gitu. Tapi karena takut dia cari selamat. Dia mikir nih, ini mungkin kerajaan itu, aduh nih keluarga 10 suku akan balik nih. Dia akan kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Terus dia bilang, udah pas udah jadi raja kan dia terus gini, Ma, ini kalau kayak gini kayak mana nih lagi berdoanya kayak mana nih? Kalau dia balik lagi berdoa ke Yerusalem, bisa cinta lama bersemi kembali. Jadi gimana caranya? Inilah yang kemudian dia udah mulai mikir nih, cari selamat saya. Pikir otak, putar otak terus. Hingga kemudian apa yang dilakukan? Yerobeam cari selamat. Apa yang dilakukan? Sesudah menimbang-nimbang, dia pikir, dia timbang gitu kan, dia mikir. Terus ngapain? Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata, sudah, cukuplah kamu pergi ke Yerusalem. Udah sekarang udah gak lagi ke Yerusalem. Inilah cikal bakalnya kenapa di Betel yang 170 tahun kemudian waktu Amos ngomong, jangan lagi udah ke Betel, udah kacau tuh. Ini dia cikal bakalnya. Kenapa? Karena cari selamat. Orang yang lagi cari selamat tidak mengandalkan Tuhan akan kreatif untuk kemana-mana. Kayak siapa? Kemudian, sudah cukup lamanya kamu pergi, makanya lihat sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun keluar dari tanah Mesir. Udah langsung dia rubah, Allah-Allahmu. Dari mana tiba-tiba kok jadi dari Hong Kong, tiba-tiba jadi Allah-Allahmu. Timbang-timbang mikir, dia cari selamat. Lalu ia menaruh tedong yang satu di Betel dan satu di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Dia pikir, udahlah aman aja, yang penting gua selamat. Dia nggak tahu tuh dampak yang berikutnya. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Dia rubah. Karena saking kreatif, dia mengubah objek ibadah. Nggak cuma itu aja, kreatif dia. Terus ngapain lagi nih? Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit pengorbanan. Dan karena kurang orang, mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Ini kan mestinya Bani Lewi, dia udah tahu tentang hal itu. Udah semua suku Israel ngerti. Dia kagak dapat apa-apa loh. Dia gak dapat apa-apa, tiba-tiba diginin lagi. Udahlah, lu aja bro, lu kayaknya lebih keren. Lu kayaknya lagi semangat, kamu aja deh. Paruli aja lah dia, bukan keturunan Lewi, tapi kayaknya lagi semangat. Dari bodinya sih boleh lah. Ya, tongkrongannya mantap. Enggak, nah kayak gini lah yang jadi. Dia ubah objeknya, dia ubah. Suka-suka dia. Siapa imamnya? Dia ubah. Kemudian ayat berikutnya adalah dia ubah, siapa lagi yang dia ubah? Ayat 32, Yerobeam menentukan suatu hari pada hari yang ke-15. Dia buat hari raya. Kalau saya jadi komandan, saya bilang semua hari libur. Wih, pengennya kan gitu. Dia buat kayak gitu nih. Kenapa? Kan kalau hari ibadah kan harus pergi orang ke Yerusalem. Kita buat aja, mau tanggal berapa ya? Tanggal ulang tahun saya aja deh. Kan kayak begitu. Semua datang, dia ubah tanggalan. Inilah yang terjadi. Dampaknya apa? Yerobeam cari selamat, mati. Bilang sebelahnya, jangan cari selamat, mati kamu. Aduh, Pak, kok jadi takut saya Pak? Nggak usah takut, tapi inilah yang terjadi. Jadi apa yang kita bisa lihat brother sister semua? Yerobeam itu cari selamat. Dan ketika dia cari selamat, dia mati.
Apa yang kita bisa belajar, brother sister semua? Yerobeam itu cari selamat. Dia mementingkan hikmatnya manusia. Ketika dia mementingkan hikmatnya manusia, apa yang terjadi? Mulai mikir, mulai gini, dia cari selamat. Kata orang saya pintar, wih kan gitu. Lulus ITB, wih. Dapat hidayah jadi pendeta. Tapi ini bicara tentang, saya tahu satu hal. Karena saya pikir saya tahu, saya mau atur semuanya. Pengetahuan saya, kemudian saya gunakan untuk mau tahu. Ini yang dilakukan sama Yerobeam. Saudara dan saudari, kita bisa begitu. Saya pengalaman di pekerjaan saya pengalaman dalam mengatur gini semua saya tahu. Dan itu saya lakukan, saya atur sedemikian rupa sehingga saya gunakan pemikiran. Makanya bilang, waduh saya mau cari selamat nih, kacau nih, sudah mulai gini, kan gitu. Ketika sudah mulai gini, ini yang terjadi. Dia pentingkan hikmat manusia dan bukan hikmat Tuhan. Ingat ya, Ahia udah ngomong, bro, kamu yang jadi raja, itu nabi loh yang ngomong. Tapi dia apa? Dia tidak percaya sama firman. Padahal yang jadi ini tuh dia tiba-tiba jadi komandan kan Tuhan. Tapi kemudian suara Nabi Ahia yang bilang seperti itu tidak dia dengarkan. Sehingga apa? Yang terjadi dia mulai pikir tadi, oke lah ibadatnya bukan Tuhan Yahweh yang buat, dia bikin lah ya udahlah pakai lembu emas yang lain-lain. Dia tidak berfirman lagi dia tidak beriman lagi sama Tuhan. Dia tidak lagi mendengar firman Tuhan. Yerobeam cari selamat. Dia mementingkan dan itulah awal jatuhnya Yerobeam. Dan dia lebih mengutamakan kenyamanan daripada kebenaran. Saudara dan saudari, saya mau kita ingat ini. Mau cari selamat akan membawa kita kepada kematian. Intensinya baik, tapi kalau cari selamat hati-hati. Cari selamat udah mulai mikir versinya dia bukan versinya Tuhan. Dia nggak lagi percaya sama firman, tapi percaya sama apa? Ya semualah. Percaya sama uang aja, percaya sama berhala-berhala yang lain-lain lagi. Dan dia lebih cari gampang. Karena orang Israel udah tahu kalau mau beribadah ada stage-nya satu persatu dan lain-lain. Saya mau tanya kita hari ini saudara dan saudari sekalian. Bagaimana hidup kita? Berapa banyak kita masih terus mengandalkan pikiran? Susah sih Pak, kehidupan juga susah, keuangan juga susah, kesehatan juga udah. Gimana ya Pak, keuangan udahlah nyolong aja, habis nyolong, cari gampang gimana, nggak usah datang ibadah lah, udah Tuhan tahu lihat hati. Kita sekarang sangat mudah saudara dan saudari. Ngapa? Lebih pengen kenyamanan daripada kebenaran. Dan enak sekarang, ibadah sekarang sudah lebih nyaman dibanding yang dulu. Terima kasih Tuhan ada COVID. Kalau nggak ada COVID, mana bisa kita begini, kemudian minjem gini semuanya. Tapi itu Tuhan pakai untuk kita cari Tuhan, bukan cari kenyamanan. Tapi berapa banyak kita mulai. Dan hati-hati, 3 area inilah yang dilakukan sama Yerobeam. Dia mulai kompromi tipis-tipis, itulah yang terjadi. 200 tahun kemudian, gak langsung kelihatan. Saudara dan saudari sekalian, tidak langsung kelihatan. Kamu tahu? Ini kecelakaan kapal, pesawat Korea ditembak jatuh Uni Soviet. Penyebabnya apa? Malfunction, jadi GPS-nya ngadep sini. Gak berasa dia. Jadi dari sini ketika dia tulus semuanya, tapi kemudian
pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Gak berasa tuh, karena cuma 1 derajat aja. Mestinya dia masuk di daerah tipis-tipis tuh strip-strip. Yang dia harus di situ, itu kawasan yang bebas. Tetapi dia masuk wilayah Uni Soviet waktu itu, karena gak berasa. Akibatnya apa? Ditembak. Mati. Saya mau katakan ini, brother sisters. Ini kompromi tipis-tipis nih. Udah mulailah, nggak apa-apalah, cuma nyolong dikit, nggak baca Alkitab dikit aja nggak apa-apalah, bohong tipis-tipis tidak apa-apalah, udah. Jatuh dosa dikit-dikit nggak apa-apalah. Masang kalau cuma 10.000, 50.000 masih aman Pak, saya bukan yang gini. Berapa banyak kita mulai dengan yang tipis-tipis. Tapi tahu nggak dampaknya? Mati. Kompromi tipis-tipis dampaknya mati. Dan Tuhan, itulah kenapa kemudian di Amos udah mulai diteriakin, "Oi, oi!" Udah makin keras hati. Saya nggak tahu gimana kita hari ini. Dengar khotbah udah makin keras. Saya sih udah tahu juga apa ceritanya, yang gitu. Kenapa? Itu nggak langsung keras, saudara dan saudari. Hati kita ini makin jauh itu pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Dan saya mau kita belajar tentang hal ini. Ketika mementingkan hikmat, mulainya dari mana? Cek. Kalau saya udah mulai pakai logika saya daripada logikanya Tuhan. Ketika saya udah nggak lagi lihat firman, tapi lebih banyak lihat berita, pakai andalkan pinteran dan seterusnya. Ketika saya pengen yang nyaman, akan Tuhan lihat hati, tetapi dibuktikan tentu saja dengan apa yang kita lakukan. Tapi yang terjadi, kita bisa membuat semuanya menjadi pembenaran. Hari ini saudara dan saudari, cari Tuhan hidup, cari selamat mati. Itulah kemudian Alkitab bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Minggu lalu saya udah bicara, bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Bertobat. Udah. Gak usah pakai ilmu macam-macam. Kamu dengar, bertobat. Lewat ikut firman. Kan gitu. Ikuti apa perintah. Iya udah ngasih tahu, dia masih juga membelot. Aduh. Kamu tahu? Ketika kita mencari Tuhan, damai sejahtera akan berlaku dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Inilah yang terjadi kalau kita cari Tuhan, kita dapat hidup. Itu bukan kemudian saya dapat gaji besar. Enggak. Gaji besar tapi lihat gini, aduh, ada debt collector depan. Aduh, enggak perlu. Tapi damai sejahtera Allah, senang aja. Aduh, gimana besok? Enggak tahu, pokoknya happy aja. Saya sih masih sakit. Saya sih masih begini, saya juga masih gini-gini aja keadaan, tapi enak. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah maksudnya hidup yang kita dapat. Ini bukan bicara tentang kesuksesan, sekedar kesuksesan saudara dan saudari. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kita bicara tentang Filipi 4 ayat 13, kita dapat namanya ketahanan. Kita mungkin enggak, tetapi apa? Bertahan. Enggak langsung kena, langsung saraf kejepit, langsung loyo, langsung mau bunuh diri, kan enggak. Saya kenal semua di sini, pejuang hebat. Keadaan masih GGA, gini-gini aja, tapi kok bisa kuat ya? Karena Tuhan yang dicari, kita akan dapat ketahanan. Dapat damai sejahtera, kita dapat ketahanan. Ada banyak, tapi saya hanya kasih beberapa aja. Hidup itu artinya apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Saya tahu kita sulit secara kehidupan, kesehatan, keuangan, rencana hidup semuanya, yes. Tetapi perlindungan Tuhan menyertai saya, menyertai kita semua. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kamu tahu? Kita cari Tuhan, ada dukungan rohani di sana. Kamu mungkin sendirian, tetapi di dalam hidup bersama Kristus, you will never walk alone. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan berikan. Hubungan kita dapat, dukungan kita dapat, saudara dan saudari sekalian. Saya bersyukur ketika saya mau ambil keputusan cari Tuhan, maka akan dapat hidup. Keadaan mungkin begini aja, saya dan keluarga begini saja. Tapi damai, sejahtera, perlindungan, hubungan, dukungan, dan kekekalan Tuhan akan kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Welcome Henry dan Fanny. Oh ini kayaknya baru lihat Pak. Iya, kita selalu lewat nge-zoom doang. Ya, ini orang Balikpapan. Ya, orang Balikpapan, kenal 2018-2019. Sama Mayan Devani waktu itu dia. Di sini. Dan mereka orang Balikpapan juga, ngider-ngider gitu ya. Tapi semangat aja. Saya bersyukur kenal sama mereka. Paling studinya, mereka sih enak. Studinya pulang kantor jam 5 sore. Tambah 5 jam 10 di Balikpapan. Kalau dia jam 7 malam, jam 12 di Balikpapan online dan seterusnya. Kalau Fani study sama ini online terus begini, dari online diambil sekolah lagi, wih dia udah lulus juga dia sekolah. Tapi saya bersyukur kenal mereka gitu ya, kenal mereka ketika belajar. Inilah namanya damai sejahtera yang melampaui segala. Kenal mereka dalam pergumulan mereka, tapi bedanya apa ya ini? Ketika mau cari hidup, dia akan dapat damai sejahtera. Perlindungan, ada hubungan yang ada. Kalaupun kita ada di sini terpisah ruang dan waktu nggak ada masalah dengan ada perlindungan, dukungan yang ada dan kekekalan. Inilah saudara dan saudari sekalian. Semangat lihat mereka berdua, hati yang mau mencari Tuhan. Semangat ketika mereka berdua mau ambil keputusan komitmen bersungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Terakhir, Toto pulang udah punya anak satu lagi. Lahir di Qatar yang terakhir ya. Yang lain-lain kan lahirnya di sini ya, bukan? Atau di Semarang atau di Indonesia. Begitulah. Kalian iri mau ke Qatar? Nanti tanya dia. Tapi poin saya gini. Cari Tuhan kita akan dapat ini. Mungkin keadaan kita sama saat ini ada. Mungkin. Gak ada yang berubah Pak. Yes. Tetapi cari Tuhan, inilah yang kita dapatkan. Ketika kita mau cari Tuhan. Bukan hanya sekedar cari selamat. Apa yang kita belajar? Saya mau bilang. Ketaatan. Yerobeam itu karena dia tidak taat. Saya mau dorong kita, taatlah pada firman saudara dan saudari. Ketaatan penting, ketaatan kepada Tuhan. Penting namanya kemurnian ibadah. Tindakan Yerobeam, dia memanipulasi secara religius untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Tapi dalam konteks kita, mari kita jaga kemurnian ibadah kita. Motivasi ibadah kita. Saya datang ibadah mau ngapain ya Pak? Mau supaya dapat jodoh Pak? Supaya diberkati di pekerjaan Pak? Bukan itu. Kita datang ibadah karena kita bersyukur Tuhan. Terus memberi perlindungan sama kita. Kalau kemudian saya dapat yang itu semua, itu berkat dari Tuhan. Tapi bukan itu yang dicari.
motivasi kita melayani, dijaga itu semuanya. Inilah kemurnian. Dan Tuhan sangat serius terhadap hal itu. Dampaknya mungkin gak sekarang, tapi dampaknya akan seterusnya. Mari kita percaya. Padahal Ahia sudah bilang, kamu jadi asal ikut aja jika maka. Tapi enggak dilakukan, dia pakai cara dia sendiri, gak mau ikut firman, dan dia pengen nyaman. Jadi hari ini saudara dan saudari, cari aku maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, kita akan dapat sukacita, damai sejahtera, bimbingan, ketaatan, perlindungan, hubungan, dukungan, dan kekekalan. Asal kita mau apa? Taat. Jaga kemurnian ibadah kita, keseriusan kita di dalam ibadah. Tidak hanya hati kita, keseriusan di dalam tata cara ibadah. Dan ikut firman, percaya kepada firman. Saya dorong kita gali Alkitab lebih dalam. Karena dari situlah kita dapat kepercayaan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau ini yang kita lakukan, saya mau dorong kita setiap dari kita hari ini. Taat, jaga kemurnian, dan terus percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita taat pada firman Tuhan? Seberapa kita taat terhadap apa kehendak Tuhan? Seberapa kita murni di dalam melakukan peribadahan kita? Seberapa kita mau percaya bahwa Tuhan yang sama akan memelihara kehidupan kita kalau kita tetap berjalan sesuai firman. Cari Tuhan, kita akan hidup mendapatkan sukacita, damai sejahtera, bimbingan, ketahanan, dukungan, kekekalan. Dan kalau hanya sekedar cari selamat, kita akan mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh bersyukur, boleh belajar lagi. Kami tidak hanya mau cari selamat, seperti apa yang dilakukan Yerobeam, tetapi kami mau cari Tuhan supaya kami memperoleh kehidupan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada di sini. Terima kasih. Biarlah kami mau ambil kesempatan ini untuk memikirkan seberapa saya taat, seberapa saya menjaga kemurnian motivasi saya di dalam ikut kepada Tuhan. Seberapa saya mau percaya tentang apa firman-Nya dan saya mau berjalan di dalam firman Tuhan. Dan biarlah ketika saya mau taat, menjaga kemurnian dan terus percaya, maka janji Tuhan saya akan memperoleh kehidupan. Ada damai, sejahtera, sukacita yang boleh saya terima. Ada bimbingan senantiasa yang boleh saya dapatkan. Ada ketahanan, perlindungan yang saya boleh dapatkan. Ada hubungan satu dengan yang lainnya. Dukungan yang ada dan janji kekekalan. Keselamatan kekal beroleh dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, hari ini, saat ini kita akan bersama-sama sebagai satu keluarga melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang tentu saja tujuannya adalah mengingatkan kepada kita tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Waktu dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Pada dasarnya kita semua karena dosa kita mati. Tapi ketika jaminan kita akan hidup, bukan hanya sekedar kita jadi hidup. Kita jadi hidup karena ada yang mati menggantikan. Mestinya kita ini mati, kita jadi hidup. Karena ada pribadi yang mati yang membuat kita hidup. Siapa? Yesus yang mati di atas kayu salib. Waktu bicara tadi, cari Tuhan. Saya mau kita ajak kita semua ingat kebaikan Tuhan. Hari ini saya bersyukur. 10 Juli yang kemarin, tepat 20 tahun menikah. Wow. Lumayan lama itu ya, atau sebentar tuh ya. 10 Juli 2004. Astaga ya 24 ya. 20 tahun ya, 20 jam aja ngeliat kamu. Wah gitu ya. Saya bersyukur. Bukanlah mudah, karena kami dua pribadi yang berbeda. Dari dua suku yang berbeda. Kalau kami bilang kami konseling ya karena sekarang sudah lebih bertumbuh. Tapi dulu karena dia ini suka film India, jadi titisan penari India, sukanya apa? Lari-lari. Dia pohon, lari. Dia lari kemana saya kejar. Ini bukan lagi kejar-kejaran begini, karena dia lari dari rumah. Bahkan waktu kami di Balikpapan, berarti kurang lebih 13 tahun yang lalu. Dia lari di Melawai. Ini bukan lari-larian lagi Melawai kita mau dating, bukan. Karena dia sudah mau pulang. Dia lupa bukan di Melawai bandara, bandaranya di Sepinggan. Tapi saya memuji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Waktu kami ambil keputusan, saya tahu nih ya udah Tuhan aja. Karena saya percaya kita akan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera. Aduh Pak, terus gimana nanti hidup di sana? Nanti gini gimana? Dia nggak tahu. Buktinya sekarang kita jadi ibu kota. Saya waktu pindah dari dulu kan bilang, astaga Pak, Balikpapan kayak apa dah? Kan gitu. Tapi saya bilang, justru situ ibu kota lama kita, ibu kota baru. Tapi gini, perlindungan Tuhan. Anak-anak kami sekarang sudah besar, itu ya Tuhan aja semuanya. Saya mau bilang Tuhan semuanya. Bagaimana melindungi pernikahan kami. Anak-anak kami sekarang sudah SMA, sekarang sudah lulus. Semua Tuhan. Terus kayak gimana Pak ngasih makannya Pak? Salome terus kah Pak? Enggak. Ada saatnya kami juga makan kok ayam goreng. Buy one get one, tapi kan makan. Tapi mau bilang apa? Perlindungan Tuhan selalu ada. Dan saya kenal kita semua di sini punya cerita berlindung bersama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Saya hanya bisa terus memuji Tuhan. Dan ada saatnya sama seperti Nabi Amos, kita niatnya nggak jahat, tapi mulai belok-belok dikit-dikit. Karena khawatir mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika mulai pengen nyaman, kita jadi mulai nih kompromi. Tapi biarlah waktu kita makan roti dan minum anggur, ingat lagi kebaikan Tuhan. Cari hidup. Cari Tuhan, hidup.
Kenapa? Karena dia yang mati buat kita semua. Silakan roti dan anggur dibagikan. Saya mau ajak setiap dari kita saudara dan saudari berdoa secara pribadi. Ingat kebaikan Tuhan. Akui dosa dan kesalahan kita sebelum kita makan roti dan minum anggur. Roti dan minum anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Waktu Alkitab katakan, kenangkanlah aku dalam merayakan peristiwa ini. Bukan hanya sekedar kita makan, tetapi ingat pengorbanannya yang menghidupkan saya. Silakan berdoa secara pribadi, saudara dan saudari. Ingat kebaikannya. Berdoa selesai, mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pernikahan kami, dalam setiap cerita kehidupan kami. Tuhan memberikan kami hidup. Sehingga kami mengerti punya tujuan hidup. Ketika kami boleh hidup dan menikmati kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mengingat kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah kami boleh merespon. Untuk terus mencari Tuhan. Tidak mau hidup mengandalkan kekuatan kami, pikiran kami. Kami mau mempercayai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berterima kasih untuk Bapak Pendeta Odi sudah memimpin kita dalam komuni. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan kita dan persepuluhan dan persembahan khusus kita. Dan saya akan bacakan satu buah ayat buat kita. Di Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah,
itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala dalam satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami Tuhan, memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Pada saat ini Bapa, waktunya kami ingin mengembalikan Bapa berkat pemberian Tuhan. Biarlah persembahan dan persepuluhan yang kami berikan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, sang ministry akan menaikkan satu buah pujian Nusantara, puji namanya. Kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaan-Nya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul, kita berseru, hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Mari jemaat saya ajak kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Mari sekali lagi naikkan pujian, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaan-Nya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul, kita berseru, hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji namanya. Dari Sabang Sampai Merauke, beritakan kebesaran-Nya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikan-Nya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesaran-Nya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikan-Nya. Kita berkumpul, kita berseru, hey, nama Yesus, nama yang kudus, bergandeng tangan. bergandeng tangan, memuji Tuhan, Nusantara, puji Dari Sabang. namanya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesaran-Nya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikan-Nya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesaran-Nya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikan-Nya. Terima kasih bersama Bapak Ibu diberkati, silakan duduk. Oke, shalom. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Saya sendiri sih merasa terberkati.
Yang merasa terberkati boleh angkat tangan ya. Oke, mari kita berikan aplaus pada Pak Audi telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan juga pelayanannya Pak. Oke, judul khotbah hari ini ya, sangat menarik ya. Cari selamat mati, cari Tuhan hidup. Tadi saya pikir ini selamat tetangga saya ya. Ternyata bukan. Oke, cari selamat. Artinya itu saya sebenarnya bingung ya. Antara selamat atau hidup ya. Tadi sempat mikir kalau selamat kan udah pasti hidup gitu ya. Tapi ternyata setelah mendengarkan firman Tuhan ini ada beberapa poin yang membuat kita sebenarnya mencari Tuhan itu yang lebih baik gitu ya daripada mencari selamat. Contohnya kalau mencari selamat kita mementingkan hikmat manusia bukan hikmat Tuhan. Artinya kita hanya mengandalkan pikiran kita ya, mengandalkan kekuatan kita bukan kekuatan Tuhan. Tidak beriman kepada firman Allah. Artinya kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Lebih mengutamakan kenyamanan daripada kebenaran. Nah ini yang berat ya. Di saat kita nyaman itu susah membedakan mana yang benar, mana yang nyaman gitu ya. Karena kalau sudah nyaman itu, waduh, itu yang membuat kita semakin larut-larut jatuh ke dalam dosa ya. Mencari Tuhan hidup. Nah, jika kita mencari Tuhan itu banyak yang kita peroleh ya. Salah satunya ada 5. Damai sejahtera, perlindungan Tuhan, hubungan dengan Tuhan dan dukungan rohani dan kekekalan. Next. Jika kita mencari Tuhan, apa yang kita perlukan ya? Pastinya kalau kita mencari Tuhan, kita harus taat ya. Nggak ada alasan kita sebagai manusia biasa untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosa kita sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kita nggak ada alasan untuk nggak taat sama Tuhan. Yang kedua, menjaga kemurnian. Ya kita juga harus menjaga kemurnian diri kita ya untuk jauh dari dosa, jatuh ke dalam dosa. Untuk tidak melakukan penyembahan berhala modern. Berhala modern ini banyak jenisnya ya. Saya sendiri sangat tertusuk dengan menjaga kemurnian ini karena saya sering jatuh terhadap berhala-berhala modern ini. Mungkin brother dan sister juga mungkin sudah banyak tahu apa yang dimaksud dengan berhala modern ini ya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang banyak kita juga sering jatuh terhadap berhala-berhala modern ini. Yang ketiga itu kepercayaan ya. Kita harus percaya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan telah menebus dosa kita dan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Yang keempat itu adalah jika kita mencari Tuhan maka kita akan hidup. Sukacita, bimbingan, ketahanan perlindungan, hubungan dan dukungan dan kekekalan. Percaya brother sister, saya mengajak brother sister untuk selalu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lah yang akan menyelamatkan kita. Oke. Sebelum akhiri ibadah, izinkan saya membacakan pengumuman sepekan ke depan. Oke. Pengumuman sepekan ke depan yang pertama adalah ada PDG single yang akan diumumkan di grup masing-masing hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 jam 19.30 WITA. Yang kedua ada PDA Merit hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 jam 19.30 WITA. Tempatnya di Ruko Pelangi, Jalan Syarifuddin Yos. Mudah-mudahan semua para merit bisa hadir ya untuk PDA Merit di Ruko Pelangi. Yang ketiga adalah ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens. Minggu 21 Juli 2024 jam 10 pagi. Tempatnya di Gedung Boslen, Sudirman, Office Park C3, Kompleks Kantor Pajak, Stalkuda, Balikpapan. Untuk dua penutup kami persilakan Pak Audi. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bertemu, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami boleh bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan,
Dan saat ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mau mencari selamat, namun kami mau mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan pemikiran kami mau senantiasa taruh rasa aman kami di dalam Tuhan. Kami mau taat dalam firman Tuhan, kami mau terus beriman dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjaga integritas kehidupan kami untuk bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama, kami mau berdoa untuk setiap dari kami. Untuk setiap rencana demi rencana di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan single kami, di dalam rumah tangga kami. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami impikan. Biarlah Tuhanlah yang meluruskan setiap jalan kami. Dan Tuhan yang sama yang akan membuat semua menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pribadi. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami istri kami, kesehatan anak-anak kami, kesehatan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai memberkati setiap dari kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk sukacita damai sejahtera yang boleh kami nikmati. Biarlah setiap pemberitaan firman boleh kami renungkan dalam kehidupan kami. Boleh kami praktekkan, boleh kami bagikan di dalam kehidupan kami pribadi. Di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Di dalam pekerjaan kami. Di dalam pelayanan kami. Di dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, saja kita Brother Sister, bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan menaikkan satu buah pujian, Datanglah dan Bertahta.
kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya.